Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil alamin. Alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sampai dan kita dapatkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing, ditunjuki, dikenai untuk selalu pandai taat kepadanya hingga akhir hayat kita nanti. Dan mudah-mudahan semua amaliyah kita hendaknya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu yang singkat kamu ingin kita sama-sama memahami satu ibadah atau amalan yang kita cuba usahakan kerajuan secara baik dan sempurna. Maka itu sebenarnya kita dalam beramal ada tuntutan kepada kita agar amaliyah kita itu di kita kerajuan secara baik dan sempurna. Banyak beberapa ayat, juga ada hadis kalam Rasul yang menunjukkan bahawa memang kita dituntut mengerjakan amaliyah itu sempurna. Contoh, kalau hadis kita ambil contoh ibadah solat. Solat ada hadis An-Nabi radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Qala la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Ikut satu petunjuk sebenarnya di kita bahasa memang awak harus berusaha mengajar amal yang itu secara sempurna. Dalam konteks di situ adalah solat tadi itu. Terjemahan sederhananya hadis tadi adalah kata Rasulullah, saburuk buat orang. Artinya kita apa itu? Saburuk buat kita pun adalah kata Rasulullah yasriqu, adalah orang-orang yang maliam. Maliam ba'at yasriqu min salatihi, yaitu adalah orang-orang yang maliam dalam solat. Maka orang maliam solat, kata Rasul, ditanya para sahabat, qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yaitu adalah orang-orang yang ketika dia rukuk dan sujud itu tidak sempurna. La, tidak tam sempurna. Tidak sempurnanya rukuk kita, tidak sempurnanya sujud kita, itu dipandang sebagai orang yang maliam dalam solat, dan itulah seburuk-buruknya manusia, awak dan ibarat itu. Artinya, petunjuk dari awak, bahasa memang kita diminta untuk keracunan amal itu, ibadah itu secara baik dan sempurna. Satu, kalau Al-Quran, ayat yang kita bacakan itu, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata-kata ahsanu itu, kata para ulama, di antara terjemahannya adalah ibadah yang terbaik, ibadah yang paling baik. Kalimat yang lain adalah ibadah yang sempurna. Allah itu tidak melihat Bapak Ibu semuanya dalam hidup ini, tetapi Allah lihat adalah itu siapa di antara kita yang hidup ini nanti yang baik, yang terbaik, yang sempurna amaliyahnya. Artinya ada petunjuk di kita bahwa memang usahawan kerajuan amaliyah itu secara baik dan sempurna. Kenapa harus seperti itu? Karena memang Bapak Ibu rahimahullah, di antaranya tentunya untuk bisa kita mendapatkan hadiah-hadiah atau janji dari Allah dan Rasul kepada kita melalui amaliyah-amaliyah itu, termasuk ibadah siap ini juga kita harus usahakan yang namanya siap ini harus sempurna. Ingat, satu lagi ibadah siap awal terdapat dengan syarat tadi itu, tapi lain dari itu Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar yang namanya kata Rasulullah laisa siyam minal akli wasyarat. Bahasa puasa itu tidaklah hanya sekedar yang menahan makan dan minum. Inna wasyam, sesungguhnya siap itu dan lagwi wal rafat,
orang-orang yang mampu mengkontrol dirinya, menahan dirinya dari lagwi warafat, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini menunjukkan sebenarnya memang kita tidak hanya sekedar rukun dan bukan satu sempurna kita lakukan, tapi hal yang lain pun kita harus jaga agar nanti ibadah itu betul-betul hanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berkorban, dari petunjuk-petunjuk itu, waktu yang singkat kok di masa-masa kini kita cari di mama itu kita rajin akan amaliyah, terutama ibadah sholat. Dan ibadah sholat yang kita kerjakan adalah ibadah yang sifatnya berjamaah. Ya tidak? Lalu, tuan, ya tidak? Ya kan? Di mana? Masjid, sholat, musalla, bangun. Kini orang bekerja-kerja sholat berjamaah. Tidak hanya sekedar sholat subuh, maghrib, isya saja. Zuhur, asar juga bekerja demikian. Alhamdulillah, salam tariah. Tapi maaf, secara zahir mata yang nampak di mama, ada hal-hal yang awak kurang perhatian dengan yang namanya pelaksanaan ibadah berjamaah tadi itu. Ingat, tadi disampaikan bahasa Allah, Rasul meminta kita kerajuan amal itu secara sempurna. Nah, untuk berjamaah itu, ibadah sholat berjamaah, banyak hal-hal yang harus diperhatikan agar ibadah kita itu sempurna. Nah, bagaimana cara memperhatikannya? Perhatikan komando, informasi, petunjuk dari imam. Yang itu kadang-kadang maaf, indah menjadi perhatian awak. Seakan-akan kalimat itu, lafaz yang biasa saja. Padahal maaf, itu lafaznya Rasul. Kalau sekolah kita yang mempelajari, itu paling tidak beberapa kalam Rasul yang tujuannya sama tujuannya. Bagaimana agar ibadah kita itu nanti terlaksana secara dan sempurna? Apa yang kita maksudkan? Biasanya di masjid-masjid atau musola itu ada kalimat tertulis ini. Luruskan, rapatkan, sah untuk kesempurnaan sholat tuh. Tapi tulisan itu ya tulisan lapeh saja. Perintah yang dibaca oleh imam itu lapeh begitu saja. Indah kita kerajuan. Khawatir Allah sahabat mengajar Allah mengerti. Di antara kalimat Rasul, maaf, kalau Rasul Bapak Ibu Rahmatullah dan beberapa yang kita baca, kita pahami, kita pelajari, beliau itu ketika mengimami para sahabat, karena yuqbilu ala nabi wajhihi qabla yukabbiru. Rasul itu ketika mengimami para sahabat itu akan sholat berjamaah, beliau akan membalik kanan dulu. Biwajhihi qabla yukabbiru, menghadap wajahnya kepada para sahabat atau jamaah saat itu. Itu maaf, itu sunnah. Meskipun itu bukan wajib, tapi maaf, itu diabaikan oleh orang. Enggak sedikit orang itu maaf ketika mengimami para sahabat, mengimami jamaah itu. Kadang-kadang ambil ini udah. Ya, mari. Sopakum teruskan dan apakah Allah. Udah begitu aja. Padahal ada sunnahnya. Kana yuqbilu alaina biwajhihi qabla an yukabbiru. Rasul itu ketika mengimami para sahabat, ketika itu adalah beliau akan membalik kanan menghadap wajahnya kepada para sahabat dan mengucapkan apa itu serentak diucapkan. Di antara kalamnya adalah Rasul wa'tadilu istaqimu wa'tadilu sallu sufakum fa inna tasawwufu min tamamis shalah. Banyak min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan, saf untuk kesempurnaan saf awak sholat awak berjamaah. Nah, maaf Bapak Ibu Rahmatullah, luruskan dan dapatkan saf. Nah, ini jadi problem ini. Di mana awak kadang kontak dan kalamat yang mana tidak perhatian. Padahal ada petunjuk. Jangan salahkan, jangan heran kalau nanti ada orang sholat itu berjamaah. Maaf, ketika takbir saja sudah mulai banyak hal yang muncul di kepalanya. Kenapa? Hal-hal yang harus kita perhatikan berjamaah ini tidak awak lakukan kerajuan. Ada hadis nanti. Nah, makanya kata Rasulullah, kita luruskan dapatkan saf. Ada maksud dan tujuan kalimat itu. Salah satunya adalah untuk menghandle atau mengatasi gangguan-gangguan dalam beribadah tadi itu. Nanti kita praktek sedikit. Nah, Bapak Ibu Rahmatullah, awak kota kadang-kadang dan lama di awal. Pada perintah Rasul, luruskan dan dapatkan saf. Bagaimana bisa lurus dan dapatkan saf itu? Ada tata caranya. Ini
Yang tagak itu akibatnya perintah Rasul tidak terkadang jawab. Contoh, tagak pertama orang pada perintah imam, perintah Rasul. Maaf ya Bapak Ibu, perintah yang dibacakan oleh imam itu perintah Rasul, sunnah dari Rasul. Luruskan rapatkan saf itu perintah Rasul, bukan perintah imam itu. Saat ini oleh imam melalui Allah untuk Allah. Nah, luruskan rapatkan saf. Dari berbagai cara model awak tagak, banyak yang akibatnya tidak luruslah, tidak rapatlah saf awak itu. Akibatnya pada kalimat minta maaf sholat, minta maaf untuk kesempurnaan. Nah, tapi awak tak melakukan itu, akhirnya maaf, tentu kesempurnaan ibadah awak akan berkurang jadinya. Baik, kita buktikan Bapak Ibu rahimahullah beberapa contoh berdirinya orang itu ketika menunaikan sholat. Ada tagak orang dengan gaya maaf menikah. Ada? Ada tak? Oh, banyak sangat. Ramadan kini kok maaf ambon di mana paling banyak. Di mana? Kalau menikah tagak awak, maaf, kita buktikan tidak akan bisa lurus rapat saf. Anda coba berdiri seperti saya tadi. Awas cabit itu. Yang mana mengangkang mana ya kan itu. Ada orang mengangkang mana imam. Asli, nampak di situ. Dan mengangkang mana? Pasti. Tadi lagi mengangkang pasti. Tuh. Kalau menikah cara tagak, ketika orang memulai sholat, maka tidak akan bisa lurus dan rapat. Beliau jamaah, ambo jamaah. Cek Pak Ibu. Perintah imam apa? Luruskan, rapatkan saf. Tapi ada jamaah memulai berdiri dengan gaya mengangkat. Mengangkat maksudnya? Iya, betul. Maaf, nih kita buktikan. Kalimat Rasul yang menerika apa cakap beliau? Furujati syaitan. Apa ni? Syaitan cinta. Ya, alhamdulillah kita kenakan ayat tabayang dah. Furujah. Ada ruang yang agak besar itu furujah syaitan. Anu kasihnya Bapak Ibu rahimahullah. Ternyata melalui dalam beberapa ayat ditemukan syaitan itu yang kan tidak ingin awak kau ibadah tu sempurna. Dia ingin awak kau tak licik ibadah itu. Dia ingin rancak ibadah awak. Orang ketika ke azan, tidurnya dirinya awak tapi awak masa itu. Orang azan mereka lari. Saat azan timbul lagi mengadu awak. Orang komai mereka lari-lari. Nah, selesai komai timbul lagi. Kemana? Mengadu awak. Agar ibadah awak tidak sempurna. Ni furujati syaitan. Nah, cik kalimat. Awas, terbukti Bapak Ibu? Bapak Ibu, terbukti enggak? Kalau tagak model itu, bisa enggak lurus rapat awak? Tidak. Nah, sebab ada orang tagak dengan cara mengangkang. Berarti, kalau mengangkang, tidak akan bisa lurus rapat. Cik. Nah, kedua, lainnya mengangkang dong. Tapi tagaknya tiba di tapak kambang. Ada orang betul? Lainnya mengangkang, tapi tiba di tapak kambang. Paham? Perhatikan ya. Nah mengangkang kami dong. Ambo dah mengangkang, jadi mengangkang. Tapi tiba di tapak kami kambang. Ada orang cara tagak memulai sholat tersebut dengan cara mulai ikut. Pada akhirnya, maaf, perintah Rasul pun tidak terkadang jawab. Maka luruskan, rapatkan saf untuk kesempurnaan jamaah. Nah, maaf Bapak Ibu, ini masih ada ruang. Yang ruang ini lebih kecil daripada yang tadi. Istilah Rasulullah sebuah hadis adalah ini adalah suddul khalal. Ada ni? Ada ni? Ya, suddul khalal. Furujati syaitan, suddul khalal, prinsipnya sama. Adalah tempat areanya bersemayam untuk mengadu Allah ketika ibadah itu. Nah, kenapa itu kita siapkan? Yang terjadi adalah apa? Maaf Bapak Ibu, karena cara tagak tak lebih dari itu. Akhirnya Allah
Allahu Akbar. Di hutang-hutang ini. Allahu Akbar. Mau itu tidak sapu ini dari asal itu. Allahu Akbar. Imam dan saya alpiti sirasi itu. Allahu Akbar. Kunci. Allahu Akbar. Di dalam Allahu pernah enggak? Maaf, jangan salahkan. Ini cara kita yang mengundang untuk seperti itu. Di antaranya adalah ini posisi kita itu yang tidak sempurna, yang membuat area syaitan itu ada sekitar awal kita masalah ibadah dan itu. Nah, makanya kita diminta oleh Rasulullah ketika berjamaah itu lakukan secara sempurna dengan lurus dan rapatan itu. Awak percaya saya kalau kalimat Tuhan. Akhirnya awak dah sempurna. Nah, bagaimana supaya sempurnanya ibadah awak? Boleh kalau saya suap. Masih kuat berhenti. Kemudian awas dulu. Saya suap apa yang boleh tekan ada? Lampiak kita itu kotak-kotak, saya tekan. Tekan. Lampiak kita kotak-kotak. Kau sirah, kau segala macam warna-warni yang buku dan segala macam teh. Oh, tak ulang apa tu? Tak ulang tu. Udah ikut dah kaden. Cikoden. Sakot tak dipakai tu. Kasudahnya mengangkang ulang salah ini. Padahal kita pernah ukur 2 kotak itu bisa 3 orang di akhirnya enggak dapat awak. Cilai perangai jamaah apa? Datang ke rumah membawa sajadah. Bara lari sajadah. Saat itu lari kakinya. Kasudahnya mengangkang dirinya. Takutnya tidak orang lain sajadah itu. Ada orang begitu. Takut tidak orang lain. Nah, lupa dengan perintah Rasul agar sempurna ibadah awak lurus dan rapat. Nah, bagaimana bisa lurus dan rapat? Tentu ada cara berdirinya yang dicontohkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, untuk lurus rapat tersebut, satu adalah posisinya kaki. Maaf, boleh ya? Oke, maaf ya, izin ya. Posisi kaki itu sejajar dengan bahu, lurus ke bawah. Dan kaki tersebut tempat ini menghadap ke muka. Kalau mengangkang tapaknya sudah kita buktikan, tidak akan bisa lurus dan rapat awak. Kalimat Rasulnya adalah suddul khalal tadi itu. Nah, kita buktikan apa yang berikutnya. Andai kata awak berjamaah kini, bahu awak sejajar dengan kaki, yang kaki lurus ke muka. Nih, ibarat ini, apa bolehlah begitu? Tadi apa yang berlaku? Bapak Ibu rahimahullah, tanpa awak paksa-paksa, maka akhirnya lurus rapat jamaah itu dapat jawab. Apa kata Rasulullah? Yang lurus rapat itu wa'adu baina manakib. Pasodoknya bahu cip, bahu yang lain. Ketika disebutkan lurus rapat tadi itu, cuma kan jawab ikut jadi masalah. Pasodok ko dan kadang-kadang nanda amuh awak. Terasa tak gaduh na awak, risih awak, sampai ilah kecil awak, liang susah manggari maaf, jangan itu bisikan setan doa apa ibu salahnya Allah dia setan. Kalau kena dapat panah. Padahal ini adalah untuk sebuah ibadah Allah. Perintah Rasulullah Bapak Ibu, bukan perintah imam. Rasulnya Allah luruskan rapatkan saf yang ditandai dengan wa'adu baina manakib, basototnya pak ujian orang yang lain. Cuma awak risih, asabaknya awak tak biasa itu, asabaknya awak yang keramat diawak. Sampai saya suat para sahabat, maaf, mana bisa? Masa peribadahnya? Karena mereka mengikuti perintah Rasul. Dan keramat diawak. Nah, ayo Bapak Ibu rahimahullah, waktu yang sedikit kok di sabab awak ini acok berjamaah. Memang terbukti Bapak Ibu? Terbukti tidak? Bisa terima tak? Jadi kalau itu tolong ansur-ansur, jangan patulian kagak surang, jangan patulian kagak jawab surang beribadahku. Beribadah itu ada tuntunannya, ada kaifiat, ada cara-caranya. Kalau awak ingin sempurna,
apa itu apa yang sempurna ibadahnya. Tapi kalau untuk itu mendapat awal ini tolak tentu mau tidak mau ikutilah seorang hamba Allah yang paling sempurna ibadah, tidak lain adalah Rasulullah SAW, dan ikuti perintahnya dia. Nah, contoh adalah sholat berjamaah yang kini awak sedang tren di mana-mana. Tren awak kaja sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, imamah salam ketiganya penuh sedih. Tapi kadang-kadang pelaksanaan tersebut dan kalau awak surat pelaksanaannya perintah imam awak abaikan. Bapak Ibu rahimahullah, perintah untuk sempurna sangat banyak sekali sebenarnya, dan banyak yang masuk tujuannya. Yang pasti adalah salah satu untuk dapat buah dari Allah melalui ibadah tersebut adalah melalui ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, Bapak Ibu, di awak kini biasa sedang sibuk, sedang berusaha memaksimalkan ibadah, terutama ibadah sholat secara berjamaah. Tolong ikuti perintah Rasul agar sempurna ibadah awak itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.